Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Wahyuningsih. Saya Yulia Putriani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohimi. Saya Hesti Ertiana. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Lamongan, Prodi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai studi kasus limbah cair domestik. Mengapa kelompok kami mengambil subtema limbah cair domestik? Karena limbah cair domestik saat ini belum banyak yang memperhatikan pengolahan limbah cair tersebut. Tetapi limbah cair tersebut setiap hari selalu dihasilkan oleh manusia dari berbagai aktivitasnya, baik rumah tangga maupun perdagangan. Air limbah domestik yang dalam bahasa Inggris disebut greywater merupakan air buangan yang berasal dari kegiatan dapur, toilet, wastafel, dan sebagainya, yang apabila dibuang langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan dapat mencemari kehidupan air. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003, air limbah domestik terdiri dari parameter BOD, TSS, pH, minyak, serta lima, yang jika keseluruhan parameter tersebut dibuang langsung ke badan penerima, maka akan menyebabkan pencemaran di air. Seperti studi kasus pada berita yang kami peroleh dari wartaekonomi.co.id pada Selasa 19 Februari 2019, bahwasannya 70% limbah cair domestik mencemari Sungai Citarum, Jawa Barat. Pencemaran tersebut bersumber dari kegiatan rumah tangga masyarakat sekitar. Air buangan tersebut mengalir dari selokan masing-masing rumah masyarakat, kemudian bermuara akhir di sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, sehingga seiring berjalannya waktu dan berakumulasi dalam skala yang besar, maka menyebabkan Sungai Citarum tersebut tercemar oleh limbah cair domestik. Upaya pemerintah Jawa Barat dan masyarakat sekitar dalam berita tersebut masih bersifat Citarum Expo 19 dan FGD atau Forum Group Discussion. Belum ada upaya atau metode pengolahan limbah yang nyata diterapkan dalam kasus tersebut. Maka dari itu, kami mencari metode penyelesaian dari jurnal ilmiah untuk menangani studi kasus tersebut. Kami menemukan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengolah limbah cair domestik, yaitu pengolahan limbah cair domestik dengan biofilter aerob menggunakan media biobol dan Metode penyelesaian untuk kasus tersebut kami ambil dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh Mega Filiazati dan kawan-kawan yang berasal dari
Universitas Tanjung Pura Pontianak. Metode yang kami ambil dari jurnal tersebut adalah salah satu upaya mengolah limbah domestik dengan cara sederhana, yaitu dengan pengolahan biofilter aerob menggunakan media biobal dan tanaman. Dalam hal ini, tanaman yang digunakan adalah tanaman kiambang. Tanaman kiambang merupakan tumbuhan air yang biasa dijumpai mengapung di perairan tenang atau kolam. Proses pengolahan air limbah dengan proses biofilter dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam reaktor biologis yang telah diisi dengan media penyangga untuk perkembangbiakan mikroorganisme dengan atau tanpa aerasi. Untuk proses anaerobik dilakukan tanpa pemberian oksigen. Biobal adalah salah satu media filtrasi yang dapat menyaring kotoran besar, penyebar air dalam sistem filtrasi, dan menjadi tempat bakteri baik pengurai kotoran. Selanjutnya adalah proses atau seeding. Mikroorganisme dilakukan secara alami, yaitu dengan cara mengalirkan air limbah yang akan diolah ke dalam reaktor yang telah terisi media biobal sampai terbentuknya lapisan biofilm pada media biofilternya. Aklimatisasi atau pergantian limbah baru di dalam reaktor selama 3 hari pada reaktor biofilter yang di dalamnya terdapat media biobal dan tanaman kiambang untuk mendapatkan suatu kultur yang bagus dan mikroorganisme yang mampu beradaptasi dengan air limbah. Aklimatisasi atau proses pergantian limbah ini dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam reaktor secara kontinu selama 3 hari dengan debit 0,34 detik. Bagaimana jurnal tersebut jika diterapkan pada studi kasus berita online yang kita angkat? Mari simak penjelasannya. Menurut kami, sangatlah bisa diterapkan, mengingat dalam berita tersebut upaya penanganan yang dilakukan masih seputar Citarum Expo 19, di mana dalam kegiatan tersebut membahas 5 rencana dasar dalam menanggulangi pencemaran sungai. Salah satunya adalah pengolahan limbah cair, akan tetapi belum ditemukan dan dibahas pengolahan limbah cair dengan metode yang seperti apa. Metode pengolahan limbah dari jurnal yang kami pilih cukup sederhana dan mudah untuk diterapkan. Bisa memanfaatkan salah satu bidang lahan guna menampung air buangan dari aktivitas manusia untuk kemudian diolah sebelum berakhir di Sungai Citarum. Di sini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya, pengolahan air limbah yang cukup murah, mudah operasinya, hemat energi, serta dapat digunakan air limbah dengan beban BOD yang cukup besar. Dapat menghilangkan padatan tersuspensi dengan baik. Kekurangannya, membutuhkan pengolahan pendahuluan sebelum pengolahan dengan biofilter aerob atau pre-treatment. Untuk mengolah minyak atau lemak yang terkandung dalam limbah cair domestik akibat kegiatan memasak. Untuk itu, kami mengajak para pelaku usaha serta masyarakat lainnya untuk bisa mengolah limbah dengan metode ini, mengingat banyak kelebihan dari metode ini. Dan marilah kita lebih bijak lagi dalam pengolahan limbah cair domestik. Mari kita lebih memperhatikan limbah cair domestik agar tidak mencemari lingkungan kita. Kesimpulan dari penjelasan kami yakni limbah cair domestik jangan dianggap remeh. Meskipun alam memiliki kemampuan untuk mengolah limbah tersebut, akan tetapi apabila dibiarkan begitu saja dalam waktu yang lama dan berakumulasi dalam skala besar, maka alam pun tidak dapat mengolah sendiri. Sehingga kalau tidak diolah oleh manusia, maka akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran di air. Sekian tadi penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.